Selamat pagi dan tetap sehat semangat ya. Nah, sekarang buka buku tematik kelas 3 kamu dari buku tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3, menyayangi hewan. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, ada baiknya kamu berdoa dulu ya. Setelah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita hari ini. Menyayangi hewan. Hewan peliharaan merupakan hewan yang biasa kita jadikan peliharaan di rumah dan di lingkungan kita sehari-hari. Memelihara hewan peliharaan tentu merupakan sebuah hal yang menyenangkan bagi semua orang. Tiap-tiap orang memiliki hewan peliharaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hewan favorit dan kesayangannya setiap orang tidaklah sama. Hewan peliharaan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan memelihara hewan tersebut merupakan bukti nyata dari wujud kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah seekor kucing. Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan di rumah. Bagi kamu yang ingin memilikinya, ada sejumlah cara memelihara atau merawat kucing di rumah. 1. Memberi makanan dan minuman. Makanan yang disukai kucing adalah ikan. Kamu juga bisa memberi makanan kucing olahan pada peliharaanmu. Ini banyak dijual di supermarket atau di toko-toko hewan ya. Agar lebih sehat, berikan susu tiap pagi untuk kucingmu. Selain pagi hari, kamu bisa memberinya air putih yang bersih. Yang kedua, lingkungan yang baik. Agar kucing tidak stres, kamu harus menyediakan segala kebutuhannya. Contohnya, kotak pasir untuk buang air. Kamu harus mengajarkan kucingmu untuk buang air di kotak pasir tersebut. Selain itu, siapkan mainan agar kucing tidak bosan di rumah. Apa saja permainan kucing yang bisa disediakan, misalnya bola-bola kecil atau benang juga kucing senang ya memainkan itu. Yang ketiga, rutin memandikannya. Kucing tidak perlu mandi tiap hari. Mandikan kucing bila bulunya mulai bau dan kotor saja. Kucing terbiasa mandi dengan menjilati tubuhnya. Air liur memiliki enzim yang unik untuk membunuh bakteri dan kuman. Yang keempat, menjaga kesehatan. Selain makanan yang bernutrisi, kamu juga bisa memberikan vaksin agar kucingmu sehat. Kamu juga harus memeriksa kesehatannya secara teratur. Jangan sampai kucingmu sakit atau menyebarkan penyakit untuk manusia. Yang kelima, berikan kasih sayang. Kamu harus sering memberi kasih sayang pada kucingmu, misalnya dengan mengajaknya bermain. Bisa juga dengan elusan pada bulunya atau pelukannya. Peran individu di dalam keluarga. Memelihara hewan ternyata banyak manfaat. Salah satunya kita bisa belajar berdisiplin dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Dalam memelihara hewan peliharaan, misalnya kucing, kadang kita juga melakukannya secara bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, misalnya ayah dan ibu. Kita kadang berbagi tugas sehingga pekerjaan menjadi ringan. Ya misalnya kalau ayah itu tugasnya memandikan kucing, dan apabila kucing yang kita pelihara itu sakit, ayah akan membawanya ke dokter. Ibu tugasnya itu menyediakan makanan dan minuman pada hewan peliharaan kita ya. Sedangkan anak tugasnya memberi makanan dan minuman serta membersihkan pasir jika kucing buang air atau pup, dan bisa juga mengajak kucing peliharaan kita bermain ya. Jadi dalam memelihara hewan juga kita bisa berbagi tugas. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu. Ayah memiliki peran
Ibu memiliki peran, anak juga memiliki peran. Demikian juga jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga lain, seperti paman, bibi, nenek, kakek, atau lainnya. Peran dalam keluarga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di dalam keluarga. Jadi, setiap keluarga itu mempunyai hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas, isilah tabel di bawah ini dan tuliskan di buku PS kalian. Nah, kamu boleh kerjakan ini di buku PS kamu ya. Bila tidak dirawat dengan baik, kucing bisa menyebarkan penyakit. Selain itu, kita juga harus sering berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Kita bisa berolahraga sambil bermain. Salah satunya permainan saling dorong dan saling menarik. Di sini perhatikan gambar ya. Di sini adalah gambar orang yang saling mendorong. Mendorong adalah menolak sesuatu menjauhi orang yang mendorong. Misalnya kita mendorong kursi, mendorong meja, dan mendorong tembok. Sedangkan menarik adalah gerakan menghela sesuatu agar mendekat ke arah orang yang menarik. Sebagai contohnya adalah permainan tarik tambang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu penyajian bilangan pecahan. Kucing juga senang makan biskuit, tetapi dalam pemberiannya tidak boleh memberinya terlalu banyak karena takut diare. Bisa memberinya seperempat, sepertiga, atau paling banyak setengah potong biskuit saja. Perhatikan penjelasan berikut ini. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Dibaca 1/2. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam pecahan biasa 1/3. Dibaca 1/3. Satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4. Dibaca 1/4. Atau bisa juga disebut sebagai 1/4 ya. Bilangan tersebut merupakan bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan terdapat 2 bagian. Bilangan yang ada di atas tanda per disebut pembilang. Adapun yang ada di bawah tanda per disebut penyebut. Ya, 1/2. 1 ini disebut pembilang. Sedangkan 2 ini disebut penyebut. Mari kita isi tabel di bawah ini. Di sini ada lambang pecahan, pembilang, penyebut, dan dibaca. 1/4 pembilangnya itu 1, penyebutnya 4. Dibaca 1/4 atau 1/4. 2, 1/5. Di sini penyebutnya 5, sedangkan pembilangnya itu masih belum kita isi. Dan dibacanya bagaimana ya? Ya, di sini pembilangnya itu 1, dibaca 1/5 atau 1/5. Pembilangnya di sini ada 2, penyebutnya 7. Berarti lambang pecahannya berapa? Ya, lambang pecahannya itu ada 2/7. Dibaca 2/7. Selanjutnya, dibaca 5/9. Berarti lambang pecahannya berapa? Ya, lambang pecahannya itu adalah 5/9. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 5, penyebutnya 9. Selanjutnya dibaca 6/10. Berarti lambang pecahannya berapa? Iya,
6/10, pembilangnya 6, sedangkan penyebutnya adalah 10. Jadi demikianlah cara menentukan lambang pecahan. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar lingkaran, di mana lingkaran ini dibagi sama besarnya. Ada 5 ya, ada 5 bagian yang sama besarnya. Di sini ada berwarna biru dan ada yang warna putih. Sekarang mari kita hitung bagian yang berwarna biru itu ada berapa. Ya, ada 2 ya. Sedangkan dari berapa bagian yang sama besar ada 5, jadi 2/5. Sekarang bagian yang berwarna putih ada berapa? Ya, ada 3. Dari berapa bagian yang sama besar tadi? Ya, ada 5 ya, jadi 3/5. Jadi pembilangnya ada 3, sedangkan penyebutnya ada 5. Ya, 5 itu dari mana? Dari seluruh bagian yang sama besar. Berapa bagian yang sama besar? Yaitu ada 5. Sekarang contoh selanjutnya, bagian yang berwarna hijau. Bagian yang berwarna hijau itu ada berapa? Ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari berapa bagian yang sama besar? Kita hitung seluruhnya. Ya, kita hitung seluruhnya ada berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti dia 4/6. Bagian yang berwarna putih ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 dari berapa bagian yang sama besar tadi? Ya, ada 6. Jadi 2/6. Selanjutnya, bagian yang berwarna orange ada berapa? Ada, kita hitung dulu ya, ada 3. Ya, ada 3. Berapa bagian yang sama besar? Kita hitung seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 3/5. 3 ini sebagai apa? Sebagai pembilang, 5-nya itu sebagai penyebutnya ya. Nah, sekarang bagian yang berwarna putih. Ada berapa? Ya benar, ada 2. Dari berapa bagian yang sama besar? Ada 5 ya, jadi 2/5. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Kamu boleh mencatat hal yang kamu anggap penting di buku catatan kamu ya. Terima kasih.